Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nunung Nurjana dan Nurul Kamila akan memaparkan mengenai pelibatan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan kreatif di PAUD. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, apa yang dimaksud dengan pengertian dan bentuk kreativitas pada anak usia dini. Kreativitas merupakan bentuk usaha untuk memudahkan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Terdapat banyak pengertian tentang kreativitas, namun hampir semua para ahli sepakat bahwa kreativitas adalah aktivitas berpikir seorang yang berbeda dengan kebiasaan berpikir orang lainnya. Berpikir meluas untuk menemukan sebuah solusi alternatif dalam sebuah permasalahan yang telah dihadapi yang telah muncul tanpa diperkirakan sebelumnya. Kreatif pada anak-anak memiliki ciri yang khas. Kreativitas anak ditandai oleh timbulnya fantasi dan imajinasi. Anak yang kreatif tidak dibatasi oleh frame-frame tertentu, artinya mereka memiliki kebebasan untuk beraktivitas. Kemampuan anak usia dini ditandai dengan kemampuan membentuk imajinasi mental dan konsep sesuatu yang tidak pernah muncul di hadapannya. Anak usia dini juga memiliki fantasi imajinasi yang mirip dengan kehidupan nyata. Seseorang anak yang kreatif dia juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anaknya bereksplorasi, bereksperimen, memanipulasi, bermain-main, mengajukan pertanyaan yang menimbulkan jawaban ganda dan dapat mendeskripsikan suatu hal. Selanjutnya, mampu berimajinasi ketika bermain peran, berani bercerita di depan kelas, mampu mendemonstrasikan apa yang ada di pikirannya mulai bercerita, mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, menata sesuatu dengan selera yang diinginkan oleh anak. Metode bermain sebagai penunjang kreativitas anak dalam belajar. Kegiatan belajar sebaiknya memberikan peluang kepada anak untuk berkomunikasi, berpikir, logika, kemampuan intrapersonal, bergerak, dan bereksplorasi. Metode bermain digunakan dalam dunia anak untuk menjelajahi dunianya, mengembangkan kemampuan sebagai wujud usaha untuk mengatasi dunianya dengan mengembangkan kreativitas. Dengan metode bermain, anak bebas menentukan apa yang mereka suka tanpa adanya sebuah paksaan. Anak bebas memilih sesuai dengan kemampuannya. Jenis permainan yang dapat meningkatkan kreativitas anak yaitu bermain sandiwara, bermain musik, bermain alat permainan edukatif, dan seni tari. Bermain sandiwara boneka. Metode bermain sandiwara boneka juga dapat digunakan untuk menekan kreativitas anak karena metode ini memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya, peserta didik akan lebih tertarik mengikuti kegiatan belajar karena tokoh cerita berupa boneka yang beraneka ragam sehingga peserta didik lebih antusias mengikuti kegiatan bercerita. Boneka juga merupakan sesuatu yang sangat diminati oleh anak mengingat bentuknya yang lucu sehingga memperkaya imajinasi. Bermain musik, yaitu seni musik merupakan salah satu stimulus anak kreatif. Maksudnya melibatkan tari dalam kegiatan anak berpartisipasi dengan melatih kreativitas terhadap anak. Musik merupakan salah satu bentuk seni. Musik dapat mengoptimalisasi kreativitas otak pada bagian yang kompleks. Keterlibatan diri dalam seni dapat meningkatkan spontanitas, rasa percaya diri, dan menghasilkan kerja yang berbeda dari karya yang lain. Bermain AP adalah alat yang dirancang guna untuk keperluan pendidikan, terutama pada peningkatan kreativitas anak. AP sengaja dirancang dan disatukan secara khusus sesuai dengan perkembangan, usia, dan minat anak. Alat permainan edukatif juga dibuat harus mengandung 6 aspek, yaitu sosial, emosional, nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, seni, dan fisik motorik. Selanjutnya itu seni tari yang dijadikan sebagai sarana pengembangan kreativitas anak usia dini. Dengan adanya seni tari, anak dapat menciptakan gerakan-gerakan yang menuangkannya ke dalam sebuah tarian. Faktor-faktor yang mendorong anak untuk melakukan kegiatan kreatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa seorang anak dapat merangsang dengan melihat, mendengar, dan bergerak akan lebih berpeluang cerdas dibanding dengan yang tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Nurul. Selanjutnya, hal-hal yang mendorong anak untuk melakukan kegiatan kreatif. Ada 4 hal yang dapat mendorong anak untuk melakukan kegiatan kreatif, yaitu yang pertama, pemberian rangsangan berupa mental yang baik.
pada aspek kognitif maupun kepribadiannya ataupun kondisi psikologis anak. Yang kedua, lingkungan yang kondusif. Yang ketiga, peranan guru dalam pengembangan kreativitas anak. Guru yang kreatif sangat mendukung terbentuknya kreativitas anak. Dan yang keempat adalah peranan orang tua dalam kegiatan kreatif anak. Selanjutnya adalah rangsangan mental. Suatu karya kreatif akan muncul jika mendapat rangsangan mental yang mendukung. Pada aspek kognitif anak distimulasi agar mampu memberikan berbagai stimulan yang muncul. Pada aspek kepribadian anak distimulasi untuk mengembangkan berbagai macam potensi pribadi yang kreatif. Pada aspek psikologis atau psychological atmosphere distimulasi agar anak memiliki rasa aman, kasih sayang, dan penerimaan. Selanjutnya, iklim dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan di sekitar anak sangat mempengaruhi kegiatan kreativitas anak. Lingkungan yang sempit, kumuh, pengap, dan menjenuhkan akan membuat anak merasa bosan dan tidak bersemangat untuk menemukan ide-ide barunya. Kreatif dengan sendirinya akan tumbuh berkembang dengan kondisi lingkungan yang mendukung, yaitu lingkungan yang menyenangkan, yang membuat seseorang menjadi senang. Montessori berpendapat bahwa lingkungan yang menyenangkan sangat menunjang pembelajaran spontan anak. Lingkungan yang menyenangkan akan dapat memunculkan kreativitas seorang anak. Selanjutnya, peran kepercayaan guru. Guru juga sangat berpengaruh dalam pembentukan kreativitas anak, karena pada dasarnya guru yang kreatif akan membentuk anak kreatif pula. Guru yang kreatif adalah guru yang mampu menggunakan berbagai pendekatan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Guru harus membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Proses belajar yang menyenangkan atau joyful teaching and learning sangat bermanfaat bagi perkembangan anak usia dini hingga dewasa. Selanjutnya, dukungan orang tua. Utami Munandar menjelaskan beberapa sikap orang tua yang dapat menunjang tumbuhnya kreativitas sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat anak dan mendorongnya untuk mengungkapkan. Lalu selanjutnya, memberi waktu kepada anak untuk berpikir dan berhayal, membolehkan anak mengambil keputusan sendiri, mendorong anak untuk menjajaki dan mempertanyakan suatu hal, meyakinkan anak bahwa orang tua menghargai apa yang ingin dicoba dan dilakukan, lalu mendorong keberanian anak dalam bekerja dan menjalin hubungan kerjasama dengan anak. Selanjutnya, pengembangan kreativitas anak usia dini. Pengembangan kreativitas anak usia dini diantaranya adalah karya nyata, pengembangan kreativitas melalui imajinasi, belajar dengan konteks nyata, dan eksplorasi. Apa itu kerja nyata? Kerja nyata dapat dijadikan sebagai usaha untuk pengembangan kreativitas anak usia dini. Melalui karya nyata, anak akan menggunakan imajinasinya untuk membentuk suatu bangunan atau benda tertentu sesuai dengan imajinasinya, sehingga akan mendorong anak untuk menemukan ide-ide baru bagi dirinya. Setiap anak bebas mengekspresikan kreativitasnya, sehingga anak akan memperoleh hasil yang berbeda dari yang lain. Misalnya saja anak membuat permainan berupa robot dari bahan kardus. Selanjutnya, pengembangan kreativitas melalui imajinasi. Imajinasi disebut juga dengan hayalan. Imajinasi anak-anak adalah kemampuan untuk merespon atau melakukan fantasi yang mereka buat. Imajinasi merupakan kemampuan berpikir luas yang dimiliki anak usia dini yang dilakukan tanpa batas dalam merespon suatu rangsangan. Dengan imajinasi, anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan daya ciptanya tanpa ada batasan kenyataan realitas sehari-hari. Anak bebas berpikir sesuai dengan hayalannya. Yang menjadi catatan terpenting dalam imajinasi adalah anak menciptakan pengetahuannya sendiri ketika dia berpartisipasi dalam permainan imajinatif. Selanjutnya, belajar dengan konteks nyata. Belajar dalam konteks nyata merupakan hal yang sangat penting bagi anak usia dini, karena mereka masih berada dalam proses pengembangan kognitif praoperasional dan operasional konkret. Penjelasan yang dijelaskan oleh guru kepada muridnya tanpa dibarengi objek yang nyata akan sangat sulit dan membuat anak menjadi tambah bingung. Oleh karena itu, eksplorasi objek secara langsung dapat membantu proses belajar anak.
Lalu eksplorasi. Ide kreatif sering muncul dari penjelajahan individu terhadap suatu hal. Eksplorasi dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan sesuatu hal yang mereka suka, karena bereksplorasi sifatnya memberikan kebebasan terhadap anak. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan dengan mengamati secara langsung sesuai dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Lalu, peran dan keterlibatan orang tua serta masyarakat terhadap kreativitas anak usia dini. Bentuk-bentuk pelibatan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan kreatif anak usia dini sangat beragam. Di antaranya, mengadakan parenting dengan orang tua murid. Keterlibatan orang tua ini perlu didorong karena dapat membangun harga diri guru di hadapan anak dalam menanamkan kedisiplinan dan mengurangi problem kehidupan serta meningkatkan kreatif anak. Selanjutnya, mengundang orang tua untuk menghadiri pagelaran seni yang diadakan di sekolahan. Lembaga pendidikan melibatkan masyarakat dan orang tua murid dengan cara mengundangnya ke sebuah acara semisal festival atau yang lainnya. Dengan cara tersebut diharapkan dapat menunjang kreativitas anak.